Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Atta Official. Video ini sangat mengejutkan sekali dan menarik ya untuk kita saksikan bersama. Dimana Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, ya, beliau masih mengingat ya ucapan Bahar yang lantang, berbicara musyrik syirik atau apalah itu. Tapi yang terpenting mari kita simak. Semoga saja Bahar Rizik ya, ikut menyimak ya video kali ini. Oke teman-teman, biar tidak terlalu bertele-tele, kita saksikan hingga akhir ya. Luar biasa. Kang Deddy Mulyadi, Tohok Bahar Smith DKK. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ya. Sama Bupati viral Indramayu. Jadi di antara pemilihan Bupati Wali Kota kemarin yang paling rame adalah pemilihan Bupati Indramayu, mengguncang jagat media sosial nasional, ya kan? Kalau saya kan diguncang karena dimusyrik-musyrikin. Kelautan apa yang daya dorongnya? Karena situ nelayan banyak. Ya, kita ini kan penghasil atau pengedar ikan terbanyak Jawa Barat, 34,5% sama dengan 550.000 ton, baik tangkap maupun juga budidaya. Nah, ini yang paling mendasar adalah bagaimana kita harus memberikan satu dorongan, terutama infrastruktur. Kalau tangkap itu kan kaitan dengan masalah muara sungai. Kita hambatannya kan dengan muara sungai. Kita punya 14 muara sungai, 137 km panjang pantai kita. Berapa muara sungai yang dangkal? Ya, hampir semua. Jadi gini, karakter alam kita di sana itu harus ada maintenance yang cukup. Maka kalau bisa dangkal, memang kita ada namanya tongkang, ada ponton segala macam. Tapi harus intens. Jadi kadang kesulitannya pulang pergi ini. Apa yang diperlukan dari Pemprov? Berarti yang itu beko. Beko, betul. Yang disimpan di situ. Ya. Dia kerja aja terus muter. Ya. Oke. Betul. Sanggup nggak pemerintah kabupaten membiayai orang yang ininya apa namanya operatornya? Sanggup. Ya wes, berarti pengadaannya saya siapin dari provinsi. Siap. Butuh berapa? Ya, paling tidak 2 Beko yang besar. Ya kan? Nah, itu Salaman. Wah, Kedua, Kabupaten Salaman. Iya. Oh. Iya, kita Orang ke Kuningan tuh cepet loh hari. Kuningan kan pertumbuhan pariwisatanya cepet tuh. Saya lihat tok, kalau Sabtu Minggu ke Kuningan macet. Majalengka relatif sudah mulai ini kan. Nah, Indramayu itu kayak terisolasi loh. Betul. harapan saya sih dari Kertajati tuh bisa ditarik sedikit lagi, tol sedikit lagi karena kepentingan embarkasi haji ada. Terus kalau misalnya nanti jadi kawasan industri di utara Indramayu, maka itu menjadi penting kan gitu. Jadi akses yang dibutuhkan yang mana nanti kita bahas di Pemprov. Iya. Kalau misalnya jasa marganya atau PUPR-nya agak berat, nggak apa-apa, nanti Pemprov mengintervensi. Disebut berintervensi itu adalah berinvestasi. Pak, kalau ini Pak, dari Cikedung Cikamurang itu, Cikedung itu ada jalan provinsi Pak. Itu kalau bisa gede dan bagus itu menggantikan setengah. Ya udah Cikedung Cikamurang aja saya lebarin. Itu berapa kilometer? 30 ya, round. Udah catat tuh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat itu nih. hidupin. Janji saya untuk Indramayu adalah membangun, memperlebar, meningkatkan kualitas jalan Cikedung Cikamurang. Ini salaman nih. Salaman banget ini. Nah. Bener luar biasa, Ya. Masya Allah. 30 kilo. Around 30 kilo lah. Ya. Kedung Cikamurang. Dan saya nanti Pak Luki, nanti kita harus bersama-sama. Ya. Kita ini kan membangun tuh nggak mungkin kalau nggak pakai duit, ya kan? Duit itu kalau nyari dulu meningkatkan pajak segala macam di luar berat. Pak Prabowo udah ngasih contoh bagaimana undang-undang yang semestinya dia laksanakan, yang disusun oleh DPR dan pemerintah sebelumnya, dia mampu untuk ditunda, ya kan, di hanya barang mewah. Kita ini caranya adalah efisiensi anggaran. Jadi nanti Pemprov Jabar itu akan bersama-sama dengan para bupati wali kota menganalisis kebiasaan belanja anggaran di setiap OPD, di seluruh OPD di provinsi dan di kabupaten. Terpotret nanti ya. Jadi nanti kalau Indramayu nyusun anggaran, kan ada evaluasi gubernur tuh. Betul, betul. Nanti evaluasi gubernur nggak administratif kayak kemarin.
teknis nanti akan teknis. Jadi nanti para kepala OPD-nya paparan di depan saya menyajikan anggaran sehingga saya bisa tebak. Ini nggak efektif kamu coret, ini nggak efektif kamu coret. Kalau kamu paksakan, aku nggak kasih evaluasi. Setuju. Saya bantu bupati nih, karena kan kalau bupati-bupati baru kan bisa jadi agak riku, Iya. belum menguasai masalah. Iya. Nah, sehingga saya yakin dari belanja kabupaten kota dan provinsi ada efisiensi menurut saya minimal 30%. Yang bisa kita alihkan ke Iya, belanja modal. dan gitu. belanja yang akan kita dorong adalah infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan, ya kan? Ini yang akan kita dorong, dan nanti kita akan secara bersama-sama mengalami loncatan. Taruhan saya berani, saya. Gitu. Ya, izin Pak Gubernur, ada satu kecamatan besar dan orangnya ramai, itu namanya Karangampel. Dan di situ tidak punya SMA dan SMK. Ya sudahlah, itu- SMA atau SMK-nya kita bangun di 2026. Siap. Oke, jadi Nah, Karangampel itu. nah kemudian gitu. SMK Karangampel nanti bangun 2026. Pokoknya target saya adalah seluruh anak Jawa Barat dalam 4 tahun ke depan sudah rata-rata lulus SMA. Kan kasih kan? Nah, ini kita udah ngobrol sama Bupati viral Indramayu. Jadi di antara pemilihan bupati wali kota kemarin yang paling rame adalah pemilihan Bupati Indramayu, mengguncang jagat media sosial nasional, ya kan? Kalau saya kan diguncang karena dimusyrik-musyrikin, kan gitu loh. Kalau ini ya kan. Tetapi Pak Luki Hakim harus berterima kasih karena itu menjadi jalan kemenangan. Ya. Itu. Bayangkan semua pemimpin seperti beliau. Satu kali lagi saya yakin juga masyarakat Jawa Barat khususnya, nggak tahu di wilayah yang lain. Baru sekarang tahu kok anggaran provinsi itu berapa. Jadi bakal ada optimisme terhadap pemerintah ini. Bahwa mereka akan menjalankan tugasnya dengan baik, memegang amanah dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan itu serta tepat sasaran ketika mengeluarkan duit negara untuk kepentingan rakyat. Ini sekali lagi akan melahirkan optimisme dan akan menjadi perubahan yang drastis di Jawa Barat ketika semuanya mengalami perbaikan. Semuanya menyadari akan apa nih program prioritas yang ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan kita ketahui sama-sama desainnya seperti apa. Semua bupati dan wali kota itu saya lihat ya satu persatu, keren ini. Keren Pak. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Dan ini bagi saya juga pertaruhan sih. Pertaruhan. Kang Deddy kalau tidak baik di dalam memimpin, maka mereka yang terus menyerang beliau dan menyerang Sunda Wiwitan dan menyerang tradisi Sunda khususnya akan tepuk tangan. Karena ternyata simbol politik orang Pasundan, simbol politik orang Jawa Barat itu memimpinnya nggak waras. Tetapi kalau Kang Deddy memimpin dengan baik, benar-benar menciptakan masyarakat yang luar biasa ke depan, maka ini kelompok-kelompok yang selalu menyerang, mendiskreditkan tradisi Sunda, Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya, dia akan tumbang dengan sendirinya. Karena masyarakat akan menilai kerja nyata dibanding hanya narasi. Mereka sudah berkuasa, kalau katakanlah yang didukung oleh mereka berkuasa lama di Jawa Barat khususnya. Dan perubahannya ya itu aja, bahkan ada anggaran-anggaran, bukan ada lagi, banyak anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran, dan Kang Deddy paparkan itu, dan sekarang akan dipantau semuanya oleh Jawa Barat terkait kegiatan di daerah masing-masing supaya tepat sasaran, infrastruktur dan lain sebagainya yang benar-benar langsung masyarakat merasakan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu ya. Kita yakin Jawa Barat akan lebih maju.
Jelas ya. Itu di akhir kali dia lucu ya. Kalau saya diguncang karena dimusyrik-musyrikan. Wah, itu sindiran keras. Coba Anda bayangkan. Orang yang selama ini menyerang Kang Deddy Mulyadi, bahkan ada yang sampai menyebut nama Deddy lagi. Siapa yang seperti itu? Bisa tidak berpikir luas, fleksibel, ya berpikir secara universal, komprehensif, dan bisa menguraikan kompleksitas yang terjadi di tengah masyarakat. Nggak perlulah kita kemudian berbicara level provinsi, kota, kabupaten. Bisa tidak? Yang suka keluar-keluar itu, oh itu kan bukan politisi. Ya makanya itu, ketika Anda menyerang seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, atau apapun, dan Anda serang dari sisi agama, itu tidak adil. Karena persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu kompleks. Lebih-lebih jika Anda memang benar ini menyerang dari persoalan agama itu dapat dibuktikan. Lawang Kang Deddy itu orang Islam. Kang Deddy itu orang yang berislam secara substansial. Ingat, ya coba Anda perhatikan ya, ketika sebuah acara Q&A, di situ ada ada Mbah Tejo ya, Pak Suju Tejo. Mbah Tejo mengatakan, oh Kang Deddy ini yang sama Gus Anu yang suka puasa Senin Kemis gimana? Coba, nih ya. Kalau ini mau, itu kan soal private yang sebetulnya tidak perlu dibeberkan di publik. Tetapi agar kita mengetahui bahwa jangan sampai kita termakan oleh narasi-narasi yang tidak dapat dibuktikan. Kang Deddy musyrik lah, apalah, Sunda Wewitan lah. Sunda Wewitan ini Pak, kamu ini, anda semua ini orang-orang yang bisa kemudian menserap atau tidak sebuah informasi yang sebenarnya. Ya, secara komprehensif ini mau maghrib ya. Kang Deddy bilang Sunda Wewitan itu sebagai nilai, bukan sebagai keyakinan. Ajaran sebagai orang Sunda tentang merawat alam, merawat lingkungan, dan menjaga harmonisasi antar sesama manusia, itu saja, bukan dalam wilayah keyakinan. Paham ya? Jadi cukup segitu dari saya teman-teman terlebih dahulu, karena ini waktu maghrib. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semua, untuk NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah kita saksikan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja Bahar Smith ya ingat soal perkataannya, ya, ucapannya ya di bulan-bulan kemarin itu. Nyimak Har ya, nyimak. Dimana sudah ingat dengan perkataannya yang kemarin itu. Luar biasa Anda ya. Tegas sekali yang menyampaikan hal tersebut. Ingat Har ya, ingat. Bukan hanya Anda saja yang memahami tentang bagaimana, seperti apa itu musyrik. Saya rasa Kang Deddy Mulyadi tentang hal tersebut juga cukup berhati-hati. Bisa kita lihat ya, seputar penjelasan beliau, persoalan patung, ya, bagaimana pemaparannya. Juga pertanyaannya, Kang Deddy ini sudah dengar tidak ya soal ketika Bahar ya baca kitab dari kiri ke kanan. Ya, walaupun hal tersebut mungkin saja ya Bahar ya keadaannya tentang kitab ya, itu ya terbalik lah ya, sehingga ya tidak disadari bacaannya salah atau tidak. Kok dari kiri ke kanan? Nah, saya rasa Kang Deddy Mulyadi ya juga perlu ya untuk melihat itu ya, detik-detik Bahar ya membaca kitab. Jadi bukan hanya kamu Har ya, bukan hanya lo yang paham ya, yang mengerti tentang bahayanya syirik musyrik begitu ya. Coba ya Anda lihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika memberikan sebuah pemaparan ataupun respon terkait ya ungkapan syirik musyrik dan lain sebagainya, atau soal patung.
Semoga saja Rizik ya juga ikut menyimak video Kang Deddy Mulyadi yang sudah tersebar luas itu. Nah, inilah teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi menyala, memberikan sebuah pemahaman terhadap mereka, ya, terhadap mereka, begitu ya, yang mungkin pikirannya terhadap Kang Deddy Mulyadi begini, begitu. Mungkin hanya itu teman-teman. Semoga Anda dapat memahami dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.